Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah jamaah yang Allah muliakan, kita telah sampai kepada Ramadan di tahun 1442 Hijriah atau di Ramadan 2021. Ramadan kali kedua kita menjalani puasa di tengah pandemi ini. Jika tahun yang lalu itu baru diturunkan yang namanya corona, tahun ini kita bersama-sama masih dalam keadaan pandemi. Ya, itu merupakan sudah kudrat iradatnya Allah, tetapi ini merupakan sesuatu yang patut kita syukuri teman-teman semua, jamaah semua. Kenapa kok Kang harus bersyukur? Padahal kan kegiatan di masjid berkurang, kegiatan lainnya berkurang, kegiatan ekonomi belum normal kayak biasanya. Ya teman-teman, coba teman-teman sekarang lihat di sekitarnya, lihat teman-teman yang seusianya, lihat kepada guru-guru teman-teman semua. Berapa orang di antara mereka, di antara yang kita kenal, itu sudah tidak bisa melaksanakan Ramadan ini. Bukan karena hanya sekedar sakit, bukan karena pandemi ini, tetapi karena sudah suratan takdirnya untuk bertemu dengan Allah sebelum bertemu dengan Ramadan ini. Di bulan-bulan yang lalu kita kehilangan beberapa banyak ulama seperti Syekh Ali Jaber salah satunya dan lain sebagainya teman-teman. Nah, maka itu merupakan suatu yang patut kita syukuri karena kita masih bisa merasakan indahnya Ramadan ini. Teman-teman semua jamaah yang Allah muliakan, jika kita telusuri, ayat Ramadan sangatlah unik. Awal katanya bukanlah diserukan kepada manusia, tapi awal katanya itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Ini menandakan bahwa Ramadan tidak bisa dijumpai atau tidak bisa dirasakan oleh sembarang orang teman-teman. Tidak semua manusia bisa melaksanakan Ramadan. Tidak semua manusia bisa menikmati indahnya Ramadan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang menjadi tamu Allah untuk di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, ini menjadi sangat spesial bagi kita selaku orang yang beriman. Sekarang saya ingin menganalikan suatu teman-teman. Coba teman-teman pikirkan bagaimana rasanya ketika teman-teman diundang oleh orang terpenting di negara ini. Diundang di salah satu pernikahan anaknya, umpamanya menteri lah. Nah, sekarang ketika teman-teman mendapat undangan itu, apakah mungkin teman-teman tidak bahagia? Pasti akan sangat bahagia, bukan? Kemudian pasti akan sangat wah gitu. Wah, saya mendapatkan undangan yang sangat spesial. Terus teman-teman pasti akan segera membuka lemari teman-teman dan melihat dari ujung sampai ke ujung itu mana deretan pakaian yang paling terbagus, yang sangat bagus dan layak untuk dijadikan nanti untuk menghadiri pesta tersebut. Nah, singkat cerita teman-teman sudah mendapatkan pakaian yang istimewa tersebut. Kemudian teman-teman kenakan dan hadir di pernikahan tersebut. Di dalam pernikahan itu pasti sangat spesial hidangannya pula. Hidangannya pun pasti sangat spesial ya. Dan pasti nikmat-nikmat lah. Dari A sampai Z, dari ujung hilir ke hulu gitu. Pasti sangat nikmat teman-teman. Pertanyaan saya, apakah mungkin di antara sekian hidangan teman-teman akan melewatkan satu hidangan, salah satu hidangan, atau banyak hidangan bahkan teman-teman tinggalkan? Saya rasa tidak mungkin teman-teman. Pasti kita semua yang hadir di sana ingin mencicipi hidangan nikmat tersebut dari A sampai Z-nya. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya dari masing-masing rasa yang ada di sana. Nah, demikianlah dengan Ramadan teman-teman. Dengan Ramadan
disebutkan oleh Allah bahwa Ramadan ini merupakan suatu undangan bagi umat manusia yang dalamnya memiliki keimanan, yang mana hari-harinya itu lebih mulia, malamnya pun lebih utama dan lebih mulia, teman-teman. Pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, kemudian pintu neraka ditutup setutup-tutupnya, setan dibelenggu. Hampir-hampir tidak ada celah untuk berbuat keburukan. Hampir-hampir tidak ada manusia yang tidak bersemangat untuk beribadah. Silahkan cek, pasti di bulan Ramadan ini semangat beribadah itu sangat-sangat meningkat, teman-teman. Nah, saya di sini akan memberikan 2 tips, teman-teman, supaya kita bisa benar-benar merasakan nikmatnya Ramadan ini. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tadi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Jika kita ingin mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu, yang mana dosa-dosa itu membuat kita kelam. Kalaulah misalkan dosa-dosa dinampakkan sampai detik ini, teman-teman, kalaulah satu dosa itu membuat satu titik hitam, maka tak terbayangkan bagaimana betapa muramnya, betapa kusamnya wajah kita di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Tapi Allah menutupnya. Nah, gimana untuk mendapatkan ampunan itu? Kuncinya ada 1. Yang pertama, kuncinya ada 2. Yang pertama adalah imanan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Yang pertama imanan. Bagaimana kita membentuk iman kita, menyempurnakan iman kita dengan sesempurna-sempurnanya. Jikalau iman itu dalam fikih diartikan bahwa tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wal af'al bil arkan, maka kita harus mendapatkan iman itu segenap mungkin. Sesuai 3 itu ada dalam diri kita. Yang mana kita iman itu menjadikan kita sebagai muslim atau mukmin, orang yang memiliki prinsip atas iman itu sendiri, teman-teman. Jadi maka dari itu marilah kita genapkan keimanan kita. Jangan sampai kita berhenti untuk memupuk keimanan kita dengan wawasan-wawasan, dengan pengetahuan akan mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Al-Quran, dan mengenal Islam itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya adalah wahtisaban, teman-teman, yakni persiapan singkatnya. Nah, sekarang ketika kita mau masuk Ramadan, apa yang sudah kita persiapkan, teman-teman? Agar Ramadan kita khidmat, agar Ramadan kita penuh dengan pahala, teman-teman. Sampai detik ini, silahkan. Teman-teman sudah membuat checklist belum? Checklistan bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan Ramadan ini. Dimulai dari membaca Al-Quran, supaya bagaimana hatam. Yang belum lancar, bagaimana targetnya supaya lancar baca Al-Quran. Yang misalkan punya hafalan, bagaimana supaya tercapai target hafalannya. Kemudian lebih khusyuk dalam sholat, lebih senang bersedekah. Kemudian qiyamul lailnya istiqomah. Kemudian lebih banyak berbagi kepada orang-orang, lebih berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Dan saya ingin mengasih challenge pada teman-teman, bagaimana di Ramadan kali ini kita 30 hari untuk istiqomah dalam menunaikan qiyamul lail dan tidak tidur setelah sholat subuh. Dan silahkan nanti setelah melakukan hal itu, rasakanlah kenikmatannya. Oke, itu aja, teman-teman. Saya simpulkan bahwa ada 2 untuk bisa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang lalu. Yang pertama adalah genapkan keimanan kita. Yang kedua, genapkan pula persiapan kita. Bagaimana supaya kita tarawihnya full. Bagaimana supaya diri kita bisa membaca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Bagaimana supaya hafalan kita bertambah. Dan yang terpenting, bagaimana Ramadan ini bisa menjadikan pemahaman kita akan Islam itu lebih genap, lebih sempurna, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adapun kesalahan murni dalam diri saya pribadi. Wabillahi taufiq hidayah. Akhirul kalam, al-haqqu min rabbikum, afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.